Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngasih tips pengalaman saya tentang quality control produk fashion. Jadi khusus fashion ya, karena pengalaman saya memang di fashion. Kalau di elektronik atau grosiran atau lain sebagainya mungkin ini nggak relevan, mungkin, tapi nggak apa-apa untuk nambahin hasanah ilmunya teman-teman, insya Allah. Jadi ini saya ngasih materinya pendekatan teori dan pengalaman, dan ini saya nggak ngasih tahu mana yang benar atau enggak. Ini saya kasih teori sama pengalaman. Di antara itu insya Allah akan ada yang benar. Jadi teman-teman ambil faedahnya, teorinya seperti ini, pengalaman saya seperti ini, lalu teman-teman di antara itu mungkin yang pas buat teman-teman. Oke, kita mulai. Jadi quality control produk itu yang penting pas, bukan harus semuanya bagus. Nah, bagus tuh nggak terukur. Sebenarnya yang paling penting itu pas atau tepat. Pas juga sebetulnya nggak terukur. Memang soal quality ini kurang terukur ya. Mengkuantifikasikan kualitas itu memang nggak mudah. Bukan hanya soal produk, tapi di sisi akademis juga mengkuantifikasikan kualitas itu memang nggak mudah. Oke, jadi secara umum teorinya itu yang penting itu pas terhadap customernya. Jadi contoh gini, teman-teman punya tergantung target marketnya. Saya bagi coba tiga ya. Saya coba bagi tiga, yaitu high, medium, sama low. Jadi kadang ada yang middle up, middle low dan seterusnya. Biar gampang, high, medium, low. Jadi kalau yang high ini, produk fashion high ini yang premium, jelas kualitas harus 100% ya. Premium. Ini biasanya range harga di atas ya 400.000 lah, 400.000 plus. Ini premium ya 400.000 plus. Sebentar, ada yang ini. Nah, yang harganya sekitar 300.000 plus itu harus premium, harus 100%, semuanya harus perfect karena harganya mahal. Ya, ukuran fashion 400.000 itu udah mahal, ya terhitung mahal lah. Bahan sepremium apa yang ada di pasaran sekarang itu HPP-nya nggak mungkin 400.000. Mau kulit, mau apa, kulit yang premium apapun yang umum di pasaran sekarang itu nggak sampai 400.000 ya, setahu saya. Saya juga dulu pernah main kulit. Jadi kalau yang premium baru 100%. Kalau yang medium ngejarnya quality 80% aja, nggak usah 100%. Ini selisih 20% ini jadinya mahal. Karena Anda harus menambah orang untuk quality controlnya. Anda harus memberikan material yang lebih bagus. Padahal Anda masangnya harga medium atau harga tengah. Lalu ada yang low, yaitu fashion yang mohon maaf yang jelek dalam tanda kutip. Tapi orang mewajarkan ketika jelek. Ya wajar sih karena harganya murah. Itu banyak yang kayak gitu dan itu works aja, nggak masalah. Saya pun beberapa kali beli produk fashion dengan harga murah, kualitasnya miring sedikit, nggak masalah lah, no problem. Tapi ada juga yang komplain, banyak juga saya lihat yang ngasih bintang 1 gara-gara ini kualitasnya jelek, harga murah kok komplain lagi. Ya memang gitu, nggak apa-apa, memang wajar. Jadi kalau low ya 60% masih oke lah. Jadi ini ada selisih sekitar 40%, itulah margin Anda. Karena kalau Anda bikin produk yang low, katakanlah jilbab harga 20 ribuan, lalu Anda QC-nya kayak yang premium, dicek satu-satu, jahitannya, gunting benangnya dibagusin, labelnya premium, plastiknya ada label Anda, itu saya jamin akan berat untuk mencapai profit. Serius akan berat. Karena saya pengalaman itu. Saya jual harga low tapi dicoba di packaging, di handling dengan premium, jadinya berat serius. Jadi secara teori hati-hati over processing atau over spec. Kalau orang yang target marketnya memang yang low, ya udah kualitasnya memang segitunya aja. Jangan berharap dijual dengan harga low, target market low, tapi pengen kualitas premium. Itu serius akan berat di profit Anda, margin Anda akan terkikis. Customer senang, ya betul senang, mereka akan senang. Tapi balik lagi fundamentalnya bisnis ya profit. Kalau nggak profit ya buat apa? Nantinya jadi capek doang. Oke, saya harap paham teorinya. Mungkin agak belibet saya ngomongnya, mohon maaf. Sekarang pendekatan pengalaman saya. Jadi saya itu juga bukan umum. Yang utama itu saya jualan fashion muslim di kelas medium. Saya di range harga itu yang ada 20.000 sampai 200.000 lah. Ini range-nya medium. Kalau low itu ya dari 20.000 sampai 50.000 itu low. Bawah, murah-murah segitu. Kalau saya di 20 sampai 100 sampai 200.000 itu kehitungnya medium lah.
Nah ini saya coba list beberapa kualitas-kualitas yang perlu dikontrol. Saya kasih pengalamannya. Jadi kalau kualitas jahit, saya nggak terlalu pusing soal kualitas jahit. Jadi kadang ada yang sampai diukur 1 senti itu ada berapa rantai sih. Ada itu yang premium kayaknya harus kayak gitu. Kalau kami nggak segitunya. Jadi kalau misalkan ada kualitas jahit yang ada mencong sedikit ya kami biarkan, kami packing, kami kirim. Kalau komplain ya sudah, kembalikan barangnya atau barangnya untuk si customer dan kami kirim balik yang baru. Itu lebih murah ketimbang saya satu-satu untuk premium. Jadi saya nggak premium untuk si kualitas jahit ini. Jadi 80% dan mayoritas dipercayain aja sama si konveksinya karena saya jahitnya di luar. Lalu kualitas bahan juga saya nggak pakai yang premium. Saya kalau orang-orang tuh kan sebut grade super A plus B dan sebelumnya dan seterusnya. Awalnya saya pakai grade A lah katakanlah yang ada di pasaran di Bandung ya. Awalnya saya pakai grade A tapi lama-kelamaan saya butuh gross profit lebih tinggi, pelan-pelan saya turunin jadi grade B. Dan itu nggak masalah, customer nggak masalah. Karena yang paling utama kan customer ya. Yang tadi saya bilang pas. Jadi kalau yang awalnya grade A terus pindah ke grade B, banyak yang komplain nggak? Seberapa banyak? Kalau saya yang komplain itu sejauh ini ya total yang komplain kualitas, komplain salah kirim, komen dan sebagainya itu masih di bawah 5%. Bahkan angka pastinya 3%. 3% ini masih acceptable banget buat bisnis saya, masih profit. Jadi 3% hilang tuh masih oke lah buat saya. Teman-teman harus hitung berapa persen dari omset gitu ya, berapa persen kalau misalkan itu ternyata komplain semua itu harus dihitung. Allowable-nya berapa? Kalau saya 3% masih oke. Jadi kualitas bahan awalnya saya premium, lalu saya pindah ke grade B dan oke-oke aja. Jadi seterusnya grade B. Jadi HPP lebih rendah. Lalu plastik OPP. Nah, ini fashion itu kan pakai plastik OPP ya, plastik yang bening itu loh. Awalnya saya pakai plastik bening yang ada logonya. Ada logo seperti ini. Oh, keren, cakep. Tapi selama itu digunakan belum pernah tuh ada yang bilang, "Oh, ininya keren" dan sebagainya. Belum pernah. Saya nggak bisa ngecek keberhasilan penambahan logo di sini. Saya nggak bisa ngecek, tapi waktu itu saya coba, ya udah kita hapuskan ini, nggak ada yang komplain juga, biasa aja. Ya sudah, ngapain pakai yang logo itu, jadinya nggak over processing, jadinya sesuai kebutuhan si customer. Jadi saya nggak pakai plastik OPP yang ada logonya. Murah sih sebetulnya, ngesablon itu paling cuma feeling saya nggak ingat betul ya, kurang dari 500 per pieces. Tapi karena ini nggak terlalu penting dan tidak menambah value apa-apa, ya dihilangkan aja, lumayan dapat nambah margin 500 rupiah per piece. Lalu merek atau label, awalnya saya berpikir ya sudah bikin tiap warna beda labelnya. Terus labelnya macam-macam lah, ada yang kalau ketika warna pink labelnya warna putih dan sebagainya. Ternyata repot, ya sudah jadinya satu aja hitam, backgroundnya hitam yang umum, logonya putih, itu sudah umum dan jadinya lebih hemat. Jadinya nggak pusing. Kalau misalkan label aja ada beberapa jenis, ada 5 jenis, itu pusing. Saya yakin itu pusing. Yang pink harus sama yang putih sama yang biru, misalnya itu pusing. Ada brand fashion yang kayak gitu, ada, dan itu bagus. Saya rasa bagus. Dan kalau menurut kami melakukan itu ya mungkin jadi bagus sih produknya, jadi hasilnya bagus, tapi nggak terlalu menambah value buat si customer. Lalu hang tag, kan ada produk fashion yang hang tagnya ada kartu garansinya, ada kartu bagaimana untuk prosesnya, bagaimana untuk recyclingnya. Kalau beli produk impor biasanya ini wajib ya, karena memang kebutuhan, memang peraturannya. Tapi kalau kami akhirnya kami nggak mencoba itu, tapi ya sudah satu aja hang tagnya. Itu pun tujuan utamanya adalah biar tahu itu vendor mana yang ngerjain. Jadi di hang tag itu ada tulisan, ada cap vendor mana yang ngerjain. Jadi ketika ada komplain kita bisa lacak, oh ternyata vendor ini yang masalah, kita datengin vendornya, oh ini produk-produk ini kesalahannya sering di sini, tolong hati-hati lagi. Udah gitu aja. Lalu setrika, nah ini atau steam ya. Jadi rata-rata memang produk fashion itu di steam. Awalnya kami pun nge-steam, tapi lama-kelamaan makin di sini saya nggak pakai steam, nggak pakai setrika. Karena apa? Nyetim itu mahal. Alatnya lumayan mahal ya. Alatnya satu set itu 7 juta. Waktu itu kami beli 7 juta. Lalu untuk ngerjainnya juga, kalau satu orang cuma satu mesin dengan produktivitas kami itu 5.000 piece lah seminggu, itu satu orang nggak cukup. Jadinya waktu itu setengah-setengah, ada yang di steam, ada yang nggak, harus tambah orang, wah kos lagi, biaya lagi, jadinya mahal. Ya udah, waktu itu saya cobain setrika dihapuskan.
nggak ada yang komplain. Ya sudah, jadi sama ini kami nggak pernah pakai setrika lagi. Jadi memang bajunya memang agak ada renyek-renyek gitu ya, nggak masalah sih sebetulnya, karena nggak ada yang komplain, alhamdulillahnya. Lalu plastik packing juga sama, awalnya kami seperti OPP, ada plastiknya, ada logonya, keren, cantik gitu, premium, tapi nggak ada feedback positif dari situ. Walaupun jarang ya orang ngasih feedback positif tentang hal ini, tapi ketika kami rubah jadi polos lagi tanpa harus sablon, ini nggak ada yang komplain juga. Ya udah, ini dicoret, jadinya lebih ramping, jadinya nggak terlalu banyak hal yang tetek bengek apa-apa untuk fashion muslim produk kami, dan alhamdulillah oke aja. Nah itu hati-hati karena saya targetnya medium. Kalau teman-teman targetnya memang yang premium, ya memang harus 100%, harus targetnya yang high memang harus 100%. Oke, itu aja video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masya Allah udah 11 menit. Terima kasih yang sudah menonton. Teman-teman tolong share dong gimana pengalaman teman-teman tentang quality control produk fashionnya teman-teman. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.